yaitu Tadabbur Al-Quran. Ya, akan disampaikan oleh Ustadz Sa'ad Murdi. Kepada Ustadz, kami silakan. Terima kasih Bu Marlinda. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'akibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum walazina utul darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Dan oleh karena itu kita wajib bersyukur agar nikmat-nikmat itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Itulah harapan kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Hasani dalam rangka membahas ayat-ayat Al-Quran, yaitu pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 58 dan 59 di bawah bimbingan Buya Rizal didamping oleh Bapak Andi Mujahidin dan telah diskusikan dengan Bapak Hadril. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wallazina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatazakkarun. Inna sa'ata la'atiyatun la ghaiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Shadaqallahul azim. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak sama pula orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan dengan orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali kamu ngambil pelajaran. Dan sesungguhnya pada hari kiamat pasti akan datang, kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ghafir 58-59. Kemudian berkenaan dengan firman-Nya, wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak sama dengan orang buta dengan melihat. Al-Hasan mengatakan buta hati lebih bahaya daripada buta mata. Wallazina amanu wa amilus solihat, orang yang beramal, dan tidak sama pula orang beriman dan orang beramal saleh. Sufyan Tsauri mengatakan iman tanpa amal adalah pengakuan tanpa bukti. Walal musi, orang yang berbuat kejahatan tentulah tidak sama. Di situ Mujahid mengatakan ia tahu bahwa kebenaran namun dia memilih kebatilan. Itulah orang yang ayat ini menjelaskan bahwa mereka memilih kebatilan, bukan memilih kebaikan. Mujahid mengatakan itu orang yang tahu kebenaran tapi memilih kebatilan. Qalilan ma tatazakkarun, sedikit sekali sekalian mengambil pelajaran. Qatadah mengatakan karena akal mereka ada tapi mereka tidak menggunakan akal itu. Menurut tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ayat ini untuk perumpamaan tegas bahwa orang mukmin itu tidak sama dengan orang kafir. Orang yang taat tidak sama dengan orang yang durhaka. Orang yang mengenal Allah tidak sama dengan orang yang berpaling dari Allah. Allah menggunakan metode kias tamsili atau analogi agar manusia memahami kebenaran dengan akal sehat.
menurut Ibnu Katsir, Allah menegaskan bahwa kebanyakan, ya, bahwa kebenaran dan kebatilan tidak sama, tidak setara. Iman yang benar pasti menghasilkan amal, dan kejahatan akan berujung kepada kehinaan. Jadi ayat ini maka celahan sedikit, artinya sedikit sekali kalian mengambil pelajaran untuk menunjukkan betapa kerasnya hati orang kafir. Menurut Sapir Al-Baghawi bahwa ayat ini turun sebagai bantahan atas kaum musyrik yang menyamakan diri mereka dengan kaum mukmin dalam kebaikan. Ayat-ayat terkait dalam surah Al-Ghafir 58, itu kepada surah Fatir ayat 20, itu tentang orang tidak sama orang buta orang melihat. Dikatakan wa ma yastawil a'ma wal basiru wala zulumatu wala nur, tidak sama orang yang buta dengan orang melihat, dan tidak sama pula yang gelap dengan yang bercahaya atau gelap gulita dengan cahaya. Fatir 19:20. Surah Az-Zumar 9 mengatakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Itu dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirati wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawi allazi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu, hai orang musyrik, akan yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dan sujud berdiri dan karena ketakutan kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal dapat menerima pelajaran. Az-Zumar 59 ayat ini menjelaskan, mengatakan tidak sama seperti yang dijelaskan tadi, orang buta dengan orang melihat, orang berakal dengan tidak berakal, itu orang beriman dengan tidak beriman. Kemudian dalam surah Az-Zumar Al-An'am ayat 122 Allah mengatakan, apakah orang yang mati itu kami hidupkan kembali? Itu dikatakan amang kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi bin nasi kaman masahluhu fi zulumatil laisa bi kharijina minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang sudah mati, maksud mati hatinya itu kami hidupkan, kami beri dia cahaya membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang yang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Al-An'am 122. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah berkenaan Allah sebagai pelindung orang-orang beriman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu rijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum minan zulumati ilan nur ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, betul iman. Itu orang kafir, pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian firman berikutnya ayat 59, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sa'ata la atiyatun la ghaiba fiha walakin aksaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan tentangnya, tentang kiamat maksudnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ghafir 59 dikatakan, inna sa'ata la atiyanah, itu dikatakan di situ atiyatun, itu
Inna sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat datang. Ibnu Abbas mengatakan Allah menegaskannya karena kebanyakan manusia mendustakan hari kiamat. La ghaiba fiha, tidak ada satu sedikit pun keraguan padanya. La ghaiba fiha, tidak ada sedikit pun, segala keraguan apapun tidak ada padanya. Qatada mengatakan setiap datang dari Allah tidak mengandung keraguan, namun keraguan berasal dari hati manusia. Walakin aksarana la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Hasan al-Basri mengatakan mereka mengetahui dengan lisan, namun mereka mengingkarinya dengan amal. Penyebab kesesatan manusia adalah penolakan iman, bukan kurangnya bukti. Menurut At-Tabari, Allah menegaskan bahwa beberapa bentuk penguatan. Di situ ada inna, ada lam, lam juga menurut taukid, bahwa pada hari kiamat itu pasti terjadi. Penolakan manusia bukan karena kurangnya adil, melainkan karena kesombongan dan kecintaan pada dunia. Menurut Ibnu Katsir, kiamat adalah perkara yang paling gaib, yang paling agung. Kebanyakan manusia tidak beriman karena mengikuti hawa nafsu. Sedangkan Al-Baghawi mengatakan ayat ini adalah ancaman bagi orang kafir dan penghibur bagi orang beriman bahwa keadilan Allah pasti terwujud. Kemudian di situ inilah ayat-ayat yang terkait dengan surah Al-Ghafir 59, surah Haji ayat 7. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguannya. Wa anna sa'ata la hasanata atiyatul la ghaiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang-orang di dalam kubur. Haji ayat 7. Dan surah Luqman ayat 34 Allah berfirman berkenaan dengan ayat ini, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan tentang kiamat. Jadi tiada satu orang pun mengenai yang bertahu tentang hari kiamat. Apabila orang mengaku tentang hari kiamat, tahu kapan terjadi, itu adalah suatu kebohongan. Dalam surah Al-Qur'an ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha innahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma za yuksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok. Dan tidak ada seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Al-Luqman ayat 34. Sedangkan Al-Anbiya dalam ayat 1 berkenaan tentang telah dekat pada manusia hari perhitungan. Di situ dikatakan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat pada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Al-Anbiya ayat 1. Dalam surah At-Tabun ayat 7 Allah berkenaan dengan orang kafir yang mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Za'amal ladzina kafaru an la yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir. Orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan.
Kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, dan demikian itu adalah mudah bagi Allah. At-Taghabun ayat 7. Demikian bacaan tadabbur ayat ini. Mudah-mudahan dengan membacakan tadabbur ini maka lebih mudah kita memahami tentang ayat yang kita bahas, sehingga kita tergugah untuk mempelajari Al-Quran lebih lanjut dan terus-menerus tertarik dengannya, sehingga kita diistiqomahkan untuk mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup, jadi kendaraan bagi kita, maka kita akan diselamatkan Allah. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah atas perhatiannya, tapi mohon maaf karena kekeliruan pasti terdapat dalam apa yang saya sampaikan ini. Itu adalah hal manusiawi karena kekurangan itu ada pada manusia. Itu mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikianlah tadi